Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang Bapak Ibu di acara webinar pada pagi hari ini. Yang mana webinar ini merupakan serangkaian agenda dari Tinta Langit, gitu ya. Yang mana Tinta Langit sendiri merupakan suatu tempat pelatihan kepenulisan, mulai dari kepenulisan fiksi, non-fiksi, pendampingan menulis buku, bahkan in-house training, gitu. Jadi salam kenal Bapak Ibu yang baru bergabung, gitu, dan salam hangat juga bagi Bapak Ibu alumni yang turut memeriahkan acara pada hari ini. Yang mana pada hari ini tema kita spesial Bapak Ibu, kita akan sharing lagi gitu ya tentang peluang kepenulisan itu seperti apa, lalu juga sharing dari pemateri kita, bagaimana sih perjalanan kepenulisannya, mulai dari mencari ide dan lain sebagainya. Nah, agar acara kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, baik. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, di tengah-tengah kita sudah hadir, gitu ya. Sosok yang luar biasa. Wah, kalau misalnya saya bacakan CV-nya, itu kita akan mungkin, oke, manggut-manggut gitu ya. Karena beliau sudah menulis beberapa novel, gitu, beberapa buku solo. Di antaranya Little Did We Know, Cinta Anandita, Love Hills, After Wedding Agreement, After You, Dearest My, Wedding Agreement, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak Bapak Ibu bukunya. Kemudian juga beliau yang wedding agreement tadi itu juga dijadikan series Bapak Ibu dan beliau menjadi co-writernya. Jadi bagaimana sih sebetulnya peluang kepenulisan terutama mungkin di Indonesia gitu ya, dan bagaimana bagaimana pengalaman beliau gitu sejauh ini. Langsung saja kita sharing gitu dengan beliau. Tapi sebelum itu izin saya menginformasikan juga Bapak Ibu, setelah webinar ini saya akan ada beberapa informasi yang mungkin semoga bisa membantu Bapak Ibu juga di dunia kepenulisan. Jadi mohon setelah sesi pertama ini berakhir, kita tetap stay di Romuso. Baik, seperti itu Bapak Ibu, saya langsung saja persilahkan kepada Bu Eria Juzaimia. Silahkan Ibu. Oke, makasih Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman. Saya manggilnya teman-teman kali ya, nggak tahu apa lebih muda, apa ada yang mungkin lebih tua dari saya. Jadi saya manggilnya teman-teman aja ya, biar kayaknya kesannya lebih akrab gitu. Selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Ahad ini, mungkin saat yang lainnya mungkin sedang bepergian dengan keluarga sama temen gitu ya. Atau lagi layeh-layeh gitu kan. Atau lagi mungkin lagi sibuk nyuci gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam kesempatan kali ini. Saya sedikit mau sharing ya sebenarnya ya. Jadi bukannya berarti saya lebih tahu gitu kan. Tapi mungkin karena saya lebih dulu gitu kan. Atau mungkin ada yang mungkin nggak juga saya lebih dulu sih. Mungkin ada yang sudah menulis lebih lama dari saya gitu. Jadi saya mau sedikit berbagi. Ini berdasarkan pengalaman saya ya selama menulis sejak 2017. Jadi mungkin udah berapa tahun ya? Mungkin udah hampir 7 tahun ya. 7 tahun lebih kali ya. Udah masuk tahun ke-8. Ini pengalaman yang akan saya bagikan. Bisa jadi pengalaman saya berbeda dengan penulis-penulis lain ya. Ini yang saya kerjakan dan insya Allah mungkin ada yang cocok, ada yang bisa diambil ya manfaatnya oleh teman-teman gitu kan. Insya Allah kita belajar sama-sama. Bisa kita mulai Mbak Nadia slide-nya. Nah, jadi judul atau tema besar yang diberikan sama Mbak Nadia ini agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Saya juga pas baca, wah bisa nggak ya saya ngasih gitu ya. Karena tulisannya ini bener-bener kontroversi ya, dari tulisan jadi tambang cuan gini. Jadi kalau misalkan habis kelas ini, wah ternyata tulisan saya kok nggak bisa jadi tambang cuan Mbak Mia gitu kan. Nah ini eh, kembali lagi ya kepada bagaimana cara kita mengerjakannya gitu. Dan insya Allah mungkin
cara yang saya lakukan ini mungkin cocok atau bisa nanti teman-teman ambillah satu atau dua gitu ya. Lanjut Mbak. Nah, sebenarnya Mia Jus ini nama pena saya ya. Nama asli saya tadi Eria Huzaimia. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menuliskan 10 buah novel. 10 buah itu adalah 7 novel solo, 2 novel kolaborasi, dan satu itu novel adaptasi dari film, dari naskah film menjadi novel. Jadi kebalikan ya, biasanya naskah novel dijadikan film, nah ini kebalikannya. Dari naskah film dijadikan novel. Kemudian saya juga menjadi co-writer untuk naskah film Wedding Agreement dan juga seriesnya, dan juga founder dari komunitas Mutiara Keluarga. Ya, lanjut, Mbak Nadia. Nah, jadi kalau di antara teman-teman semua ada yang merasa tidak punya bakat menulis, tidak pernah belajar menulis, atau kayaknya, wah kayaknya saya terlalu tua deh untuk menulis, berarti kita sama. Karena saya baru menulis itu 2017 saat usia saya tuh sudah mendekati 40 tahun gitu kan. Kayak udah emak-emak gitu kan, anaknya juga udah gede-gede gitu. Ngapain sih kayak nyari kerjaan lain gitu kan, kayak kurang kerjaan gitu ya. Dan saya juga tidak merasa tidak punya bakat menulis karena saya tidak pernah menulis selama saya sekolah ya dari SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah juga. Kuliah saya kan teknik industri gitu kan kayak berbeda jauh gitu dengan dunia kepenulisan gitu. Dan saya juga tidak pernah belajar menulis gitu. Jadi karena saya merasa tidak punya bakat, jadi saya tidak pernah tertarik untuk belajar menulis gitu. Nah, apa ya yang menyebabkan saya tiba-tiba dapat kayak wangsit, wah kayaknya saya harus nulis nih gitu kan. Nah, lanjut slide berikutnya Mbak Nadia. Nah, ini dia. Kan biasanya kan kalau menulis itu kan butuh butuh ide ya. Nah, jadi kira-kira saya yang tidak pernah belajar menulis, kenapa ya? Kira-kira kok kepikiran gitu untuk menulis gitu. Nah, dan kebanyakan itu orang-orang bertanya kepada saya itu ide menulisnya dari mana gitu. Karena mungkin kebanyakan penulis pemula itu kebingungan itu dari ide gitu. Ide nulis dari mana ya gitu. Dapat ide dari mana ya? Bisa sekian banyak nulis novel itu idenya dari mana ya? Nah, coba kita lanjut slide berikutnya. Mungkin teman-teman sudah sering ya mengikuti pelatihan menulis gitu ya, atau pelatihan apapun lah ya tentang menulis dan mungkin sudah pernah gitu mendapatkan materi ini gitu. Sebenarnya ide itu kan bisa dari mana aja ya. Itu kan secara ini ya, secara teori gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Karena ide itu kan kadang hanya berupa lintasan pikiran, hanya ada di dalam kepala kita gitu ya. Oke, misalkan kita membaca buku, kita kayaknya, oh dapat ide nih, kayaknya bagus ya kalau nulis ini gitu. Atau kita dengar cerita orang lain, cerita teman kita, atau bahkan pengalaman kita sendiri gitu kan. Atau oh lagi yang viral nih apa nih gitu kan, kejadian apa, kayaknya cocok jadi ide tulisan gitu. Tapi ternyata ide itu hanya sebatas di kepala kita aja gitu. Nggak jadi tulisan juga. Sama kayak misalkan teman-teman punya ide bisnis apa gitu, tapi nggak dikerjain juga gitu. Jadi, karena ide itu hanya berputar-putar di kepala. Jadi syarat ide itu dia pertama itu harus dituliskan. Jadi teman-teman sebanyak apapun ide di kepala teman-teman itu harus dituliskan. Karena ya pertama bisa lupa gitu kan. Kemudian kalau sudah lupa ya udah diabaikan gitu. Nggak ingat mungkin sehari yang lalu gitu kan. Atau bahkan mungkin sejam yang lalu ide itu kayaknya ada gitu ya. Tapi karena tidak dituliskan, maka tidak akan menjadi apa-apa. Jadi memang ide itu memang harus dituliskan. Dituliskan, dikembangkan, dikerjakan, nanti dijadikan tulisan. Jadi prosesnya itu memang bermulai dari ide. Tapi kalau teman-teman tidak tindak lanjuti, percayalah ide itu hanya akan sebatas ide aja di kepala dan tidak akan pernah menjadi tulisan. Lanjut. Nah, ini saya mungkin akan sedikit membahas tentang novel saya ya. Mungkin teman-teman ada yang nulis non-fiksi juga, kurang lebih prosesnya mungkin sama ya. Saya juga belum pernah menulis non-fiksi, jadi saya kemarin itu ikut kelas Tinta Langit itu ya untuk coba-coba nulis non-fiksi gitu, karena selama ini saya kan misalkan novel ya, novel berpindah ke jalur non-fiksi itu tuh kira-kira saya bisa nggak ya gitu. Dan alhamdulillah selesai itu tulisan saya di Tinta Langit gitu ya dalam waktu 2 bulan gitu kan, non-fiksi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang ikut kelas non-fiksi juga akan
bernasib sama seperti saya, itu tulisannya selesai gitu. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang ini adalah cerita pertama yang saya tulis gitu. Jadi cerita pertama yang saya tulis di Wattpad tahun 2017 gitu. Saya masih ingat banget ketika menuliskan cerita ini saya sama sekali tidak punya dasar menulis, nggak ngerti teknik kepenulisan, nggak ngerti dialog teks itu gimana, gimana cara memulai tulisan gitu kan, EYD-nya udah amburadul gitu kan. Bahkan kalau saya baca lagi cerita itu sekarang itu kayak kok dulu saya nulisnya alay banget ya gitu kan. Tapi ternyata ada yang baca gitu pada masa itu gitu loh. Nah, jadi kenapa saya menulis? Mungkin teman-teman juga punya ini ya, punya dream masing-masing, punya keinginan masing-masing gitu. Kenapa ingin menulis gitu? Nah, saya yang pertama itu keinginan saya untuk memberikan bacaan yang baik untuk anak saya sendiri. Karena anak saya tiga-tiganya perempuan, mereka sudah beranjak remaja, dan saya sebagai pembaca Wattpad, saya lihat kayaknya di Wattpad itu ceritanya itu mulai dari yang 17 tahun, 21 tahun gitu kan, bahkan mungkin yang mungkin tidak layak untuk diakses sama remaja itu tuh bebas gitu untuk dibaca oleh semua orang gitu. Nah, jadi mungkin ya di tengah hiruk pikuk dunia kepenulisan di Wattpad, saya coba deh minimal tulisan saya ini akan dibaca oleh anak-anak saya gitu nantinya gitu loh. Jadi keinginan awalnya itu dulu gitu loh, memberikan bacaan yang baik untuk anak saya sendiri gitu. Nah, karena saya belum pernah menulis sebelumnya, dan saya nggak mau jauh-jauh ya, ini mungkin bisa dipakai oleh penulis pemula untuk menulis awal tuh pakai pengalaman sendiri aja gitu. Karena apa? Karena kita pernah mengalaminya gitu, kita bisa merasakannya dan juga risetnya juga nggak akan terlalu jauh, nggak akan terlalu lama gitu loh. Jadi saya pakai aja pengalaman saya ketika kuliah dulu gitu loh. Nah, dari sana baru nanti bisa ditambah, dikurangin sesuai dengan keperluan gitu. Nah, jadi yang namanya cerita pertama ini memang nggak akan bagus, teman-teman. Yang namanya cerita pertama tuh ya udah pasti jelek gitu ya. Maksudnya kita udah sering lah eh, bahkan coach di Cinta Langit juga pasti bilangnya gitu. Jadi cerita pertama tuh ya jelek gitu, udah pasti jelek gitu. Tapi itulah nanti gunanya kita kan editing gitu kan. Kemudian ya kita baca ulang, kita perbaiki lagi gitu. Jadi yang penting cerita itu sebenarnya kita tuliskan saja dulu gitu. Saya dulu nggak mikir banyak sih. Yang penting saya tulis, terus saya tulis lagi, tulis lagi, akhirnya selesai juga gitu tulisannya gitu. Ya jadi kalau misalkan teman-teman gitu kan sedang mencari ide, nah itu mungkin bisa ya idenya tuh dari pengalaman sendiri gitu. Seperti novel yang saya tulis ini. Kemudian selanjutnya Mbak Nadia. Nah, wedding agreement dengan after wedding agreement ini, wedding agreement khususnya adalah cerita ke-9 yang saya tulis di Wattpad. Jadi bukan, tapi ini adalah novel pertama yang diterbitkan. Jadi bukan cerita pertama atau cerita kelima ya, tapi justru cerita 9 yang alhamdulillah menemui takdirnya untuk diterbitkan pertama kali gitu loh. Dari mana idenya? Jadi mungkin awalnya itu dari keresahan ya, keresahan karena banyaknya terjadi perceraian pada pernikahan yang masih muda gitu ya, mungkin di bawah 5 tahun, bahkan ada yang mungkin setahun 2 tahun, dan kadang alasannya tuh kayak nggak masuk akal gitu loh, kayak dia nggak romantis gitu, dia nggak seperti yang saya pikirkan, atau dia tidak seperti harapan saya gitu. Jadi kadang alasan-alasan yang kita anggap sepele gitu akhirnya bisa menjadi penyebab perceraian. Dan juga didukung oleh data tingginya ya, semakin maksudnya setiap tahun itu tuh meningkat gitu tingkat perceraian. Nah, jadi dari situ saya mulai gimana ya? Karena ya lagi-lagi juga anak saya juga mungkin ya banyak anak-anak perempuan lainnya nanti ketika menikah tentu mereka kan butuh bekal gitu ya. Nah, jadi dari sanalah jadi keresahan itu akhirnya muncul wedding agreement gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga sama ya, ada keresahan apa gitu. Mungkin kalau yang dari guru kayaknya resah kok anak-anak sekarang kok mungkin kurang sopan santunnya gitu kan. Nah, bisa buat novel dari sana, bisa buat non-fiksi juga dari sana gitu kan. Atau mungkin ibu rumah tangga gitu kan, ngelihat pendidikan anak-anak sekarang gitu kan. Kenapa ya? Anak-anak sekarang itu tuh mungkin ada yang terkenal dengan istilah strawberry generation. Kenapa ya gitu. Nah, bisa juga nulis gitu ya. Pokoknya banyak deh. Jadi dari keresahan-keresahan itu tuh bisa sebenarnya dijadikan tulisan gitu loh. Nah, untuk wedding agreement sendiri, ini sebenarnya kalau mungkin
teman-teman ada yang udah nonton filmnya atau udah pernah baca novelnya, ini saya ambil dari drama serial. Dari drama serial, tentunya nggak plek-plek saya ambil ya. Jadi pakai ATM ya, amati, tiru dengan dan modifikasi gitu. Nah, alhamdulillah cerita Wedding Agreement ini nih disukai gitu loh oleh banyak orang gitu. Mungkin lanjut selanjutnya mana dia? Nah, gimana kalau misalkan eh, nggak ada ide untuk nulis gitu? Jadi sebenarnya nggak ada ide untuk nulis ini bisa dialami oleh penulis pemula maupun penulis yang sudah menuliskan beberapa novel ya. Jadi nggak ada ide ini nih kira-kira penyebabnya apa sih gitu kan? Mungkin lanjut Mbak Nadia. Nah, mungkin lebih dikenal dengan istilahnya writer's block ya. Jadi kebuntuan dalam menulis gitu. Apakah saya pernah mengalaminya? Oh iya, sering gitu. Jadi bukan penulis pemula aja, bahkan mungkin yang sudah menulis puluhan buku juga pernah gitu mengalami kebuntuan gitu kan dalam menulis gitu loh. Atau kayaknya stuck gitu kan sampai bab 10, aduh, apalagi yang harus dikerjakan, apalagi yang harus dikembangkan gitu kan. Nah, ini kan penyebabnya bisa macam-macam ya, karena kita mungkin sebagai penulis pengennya tulisannya bagus gitu kan, atau ya kurangnya inspirasi atau ide menulis apa lagi ya gitu kan, atau stres atau tekanan yang berlebihan juga bisa. Tapi tekanan ini, stres ini sebenarnya perlu ya, karena bisa juga ini jadi pemicu kita untuk menulis gitu. Nah, takut gagal atau takut dihakimi gitu, oh kayak tulisannya jelek gitu kan, atau tulisannya nggak ada yang baca gitu. Jadi kita kayak merasa tulisan kita tuh jelek, jadi apa namanya malas melanjutkan misalkan seperti itu, dan kelelahan mental gitu. Jadi kelelahan mental ini kayak capek ya, mungkin otaknya itu udah burn out, udah dipakai 2 jam buat gitu kan, karena menulis memang bukan perkara yang mudah ya, mungkin teman-teman yang sudah menulis tahu gitu kan. Ini kayaknya bisa otak tuh bisa panas juga gitu kan kalau dipaksa untuk mengeluarkan inspirasi atau ide-ide tulisan gitu kan. Jadi sebenarnya sama halnya juga dengan kita public speaking gitu ya. Mungkin kalau orang terlalu lama berbicara di depan umum dia kayak lelah gitu kan secara mental. Sama nulis juga sebenarnya kan mengeluarkan pikiran, cuman bedanya bukan lewat lisan tapi lewat tulisan gitu. Nah, lanjut Mbak. Nah, bagaimana saya ya, ini biasanya khususnya untuk saya sendiri, ini cara yang saya biasanya pakai ketika saya mengalami writer's block gitu kan, ketika buntu untuk menulis gitu. Yang pertama tentu saja tulis saja dulu. Ini dari ini tips ini saya dapat dari ini ya Terelie gitu kan. Jadi tulis aja dulu, mau itu tulisannya nyambung, nggak nyambung, mau bagus, mau jelek gitu kan, mau ngasal juga tulis aja dulu gitu. Bahkan Terelie bilang ketika kita mengalami kebuntuan menulis, tulis aja dulu, hari ini saya sudah duduk di depan laptop gitu kan, sudah siap untuk menulis, tapi nggak tahu menulis apa gitu kan, idenya apa, bla 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 gitu. Tulis aja dulu dia bilang. Jadi itu yang saya pakai tekniknya gitu. Kadang penulis itu bingung untuk memulai paragraf. Jadi kadang memulai bab itu tuh, aduh apa ya bab yang kayaknya menarik untuk pembaca gitu kan. Kan kita kan pengennya kan bab pertama itu kayaknya spektakuler gitu kan. Itu yang akan mengikat pembaca gitu untuk membaca tulisan selanjutnya gitu kan. Jadi kayak kita kayak mikirnya kayak kejauhan, kayak apa gitu. Ternyata nggak juga gitu loh. Yang penting tulis aja dulu gitu loh. Apapun itu yang ada di kepala kita gitu kan, mau misalkan jelek, masa bodoh aja dulu gitu. Jadi tulis aja dulu. Dan kemudian tidak mengedit tulisan. Kalau saya seperti itu ya. Jadi sebelum tulisannya itu minimal per bab lah. Satu bab itu tuh kalau bisa ditulis dulu sampai selesai itu. Jangan kayak di tengah jalan, kayaknya depannya diganti dulu deh gitu. Jangan gitu. Itu maksudnya sering banget gitu kan tergoda gitu penulis gitu ya untuk perbaiki aja dulu, perbaiki aja enggak, jangan. Jadi jangan diedit dulu, tulis aja dulu gitu. Nah, kemudian buat jadwal menulis, sebenarnya ini tergantung ya, masing-masing penulis kadang ada yang memang dia sukanya, ya suka-suka dia aja kapan mood kapan nulis gitu kan. Tapi kalau buat saya sendiri, bagusnya sih bikin jadwal gitu ya. Jadi kita tahu misalkan, oh sekarang udah jam 9 waktunya nulis nih gitu kan. Jadi kalau waktu dulu di Tintang Langit kan harus setor tulisan nih. Jadi mau nggak mau misalkan setornya kan besok pagi maksimal jam berapa gitu. Malam itu tuh paling
semalam-malamnya itu tuh tetap harus nulis gitu. Jadi pokoknya hari itu harus selesai misalkan satu bab atau hari itu harus selesai berapa kata. Jadi teman-teman bisa pilih mau pilih jam atau pilih based on jumlah tulisan. Misalkan hari ini harus 500 kata gitu. Gimana pun caranya harus 500 kata hari ini gitu. Ya udah gitu loh. Itu yang kita tepati gitu. Nah, kemudian ganti suasana ya. Kadang yang mungkin nulisnya di meja yang sudah kita siapkan gitu kan. Kadang aduh kayaknya ini deh. Kayaknya di sini mulu kayaknya bosan jenuh ya udah pindah mungkin ke ruang makan atau ke ruang televisi gitu atau bisa juga misalkan ya udah keluar di kafe misalkan nulis gitu kan. Kalau misalkan cocok gitu suasananya. Kadang ada yang nggak bisa nulis dalam keramaian kan juga ada gitu. Nah, kemudian brainstorming. Nah, ini yang penting banget sih ya. Jadi, brainstorming ini bisa bermacam-macam sih ya. Kalau teman-teman ketemu dengan orang yang bisa diajak untuk diskusi itu bagus banget gitu. Karena itu beberapa kali saya lakukan itu jadi kayak muncul ide-ide baru. Oh, ini bagus nih dimasukin apa namanya atau ini dikembanginnya begini nih caranya gitu. Itu dengan brainstorming. Atau bisa juga dengan membaca atau dengan menonton film atau juga buka YouTube atau cari podcast tapi tentu yang berhubungan ya kalau bisa sih yang berhubungan dengan tema tulisan kita gitu karena kita biasanya writer block itu karena otaknya lagi kosong ya, bisa aja lagi kosong, lagi nggak ada isinya. Jadi sama kayak teko yang di teko kosong yang dituang kan nggak akan keluar airnya gitu. Jadi kita memang perlu mengisi. Nah ini dengan itu tadi dengan brainstorming atau kita dengan membaca atau dengan menonton film atau dengan mendengarkan podcast atau dengeran curhat teman gitu ya bisa macam-macam gitu caranya. Atau yang terakhir yang memang istirahat ya, memang otaknya memang lagi lelah gitu kan. Ya udah gitu kan bisa istirahat dulu gitu kan, tidur dulu atau yang mungkin healing lah jalan-jalan dulu keluar gitu kan ngeliat yang hijau-hijau yang seger-seger gitu kan atau ya main gitu kan sama anak sama keluarga atau masak atau apalah gitu kan istirahat aja dulu gitu loh. Nah, ini insya Allah mungkin teman-teman bisa pilih ya salah satu dari cara-cara ini disesuaikan sebenarnya dengan kebiasaan kita gitu. Lanjut ya Mbak Nadia. Nah, ini dia. Kok tulisannya bisa ada yang baca ya gitu. Kadang kan kalau kita baru mulai menulis kan itu ya kekhawatirannya ya tulisan saya ada yang baca nggak ya gitu kan. Saya dulu juga waktu awal gitu. Ketika saya menulis di Resmay, jadi saking saya mungkin nggak pedenya gitu kan menulis, yang saya lakukan itu adalah membuat akun, bukan akun palsu ya, tapi akun dengan nama samaran gitu. Jadi keluarga saya nggak ada yang tahu saya nulis, teman-teman saya nggak ada yang tahu saya nulis gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan memang tulisannya nggak bagus, nggak ada yang baca, ya suteralah gitu kan, cuman saya yang tahu gitu, yang lainnya nggak tahu gitu loh. Tapi ternyata setelah saya menulis beberapa buku, ternyata ada juga tuh yang baca gitu kan ya. Walaupun saya waktu itu awalnya nggak pernah share tulisan atau nggak pernah ngiklan gitu kan. Yang saya lakukan itu hanya menulis dan update tulisan. Saya waktu itu memang awal-awal menulis konsisten ya update tulisan gitu tuh. Saya lupa saya update ya tiap hari atau apa, tapi saya selalu update gitu kan. Tapi saking saking mungkin keasikan menulis, nah itu sampai 100 bab saya menulis gitu kan. Nah itulah contoh kalau menulis itu nggak pakai outline teman-teman. Jadi bablas, udah ceritanya kemana-mana. Jadi nggak tahu lagi udah ke sana, ke sini. Oh, kayaknya bagus sih kalau diginiin. Oh, kayaknya kayak gini. Oh, kayak gimana kalau gini dulu. Itu saya nulis pertama kali itu nggak pakai outline gitu kan. Jadi ya itu konsekuensinya emang kemana-mana gitu. Tapi ada yang baca, ada yang baca gitu. Walaupun saya baca lagi sekarang, tulisannya alay gitu kan ya. Tapi ternyata dulu ada yang baca gitu. Itu kenapa? Karena konsisten menulis. Jadi kayak ibaratnya orang bertamu gitu kan ya. Pas didatangin sekali gitu kan ada, didatangin sekali lagi ada, oh ada terus didatangin terus tiap hari. Tapi kalau didatangin sekali, oh dianya nggak di rumah, datangin 2 kali nggak di rumah, 3 kali nggak di rumah, besoknya nggak lagi datang-datang dia gitu. Jadi memang kuncinya konsisten menulis gitu. Kemudian saya belajar menulis, jadi sadar diri ya, sadar diri. Jadi teman-teman udah tepat gitu kalau ikut di Tintang Langit ini. Jadi ketika saya juga sadar diri, saya nggak punya pengalaman nulis non-fiksi, ya udah saya ikut kelasnya, saya belajar lagi gitu loh. Jadi ketika pertama menulis sama,
saya belajar gitu kan, mulai yang kelas gratisan sampai yang kelasnya mungkin ada ratusan ribu sampai jutaan itu saya ikutin gitu loh. Karena itu kan investasi ya bagi seorang penulis itu tuh belajar menulis tuh investasi, mengikuti pelatihan menulis tuh investasi. Kita belajar dari orang lain gimana sih cara dia nulis gitu kan. Kok bisa sampai novelnya bestseller gitu kan. Gimana caranya, apa rahasianya gitu kan. Nah, itu belajar. Kemudian interaksi dengan pembaca. Ini jadi pembaca itu memang apa ya supporter atau bahan bakar kita untuk menulis itu memang pembaca gitu. Karena akan ditagih gitu kan kayak Mbak Mia mana nih bab selanjutnya gitu kan. Oh, terus kayak oh Mbak Mia aku seneng deh sama karakter novelnya gitu kan. Jadi kayak interaksi dengan pembaca itu kayak menambah semangat kita sebenarnya untuk menulis ya selain juga untuk membangun bonding ya kedekatan antara penulis dengan pembaca gitu kan. Jadi kan kalau udah kayak deket itu kan dia jadi menganggap kita kayak teman aja gitu kan sebenarnya kan sama gitu kan kita dengan pembaca gitu. Kita juga membutuhkan pembaca dan pembaca juga membutuhkan penulis sebagai hiburan gitu. Dan juga menerima masukan positif ya. Jadi kalau memang awal-awal menulis ini kita siap-siap aja menerima kritik yang kadang mungkin bikin sakit hati iya gitu, bikin down iya gitu. Makanya kadang beberapa penulis pemula tuh mendapat kritikan yang negatif itu dia langsung kayak ah udah deh males lagi nulis gitu kan. Karena ternyata sambutannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu loh. Kita terima aja gitu. Walau memang awal-awal memang kita ngelihatnya kayak ngapain sih maksudnya kok kita udah payah-payah nulis, udah capek-capek nulis gitu. Emang dikira nulis gampang gitu kan. Terus dia ngejelek-jelekin tulisan kita semudah itu gitu loh. Ya udah kita terima aja, tapi kita harus memilah mana yang positif, mana yang negatif. Jadi mana yang membangun, mana yang memang ya emang memang ya tidak perlu aja kita perhatikan gitu. Jadi masukan itu tetap ya harus kita terima karena namanya juga kita proses belajar kan. Mungkin memang ada gitu kan kesalahan-kesalahan kita dalam kepenulisan itu yang membuat kita jadi ingin belajar lagi gitu. Nah, kemudian sharing tulisan di media sosial. Jadi setelah saya ini banyak banyak membacanya gitu kan akhirnya oh ternyata tulisan saya ada yang baca nih, akhirnya baru saya berani share tulisan saya di media sosial. Dulu kan masih zamannya Facebook ya, jadi saya share tulisan saya di Facebook gitu loh. Kemudian setelah itu apa ya udah nulis lagi. Memang kerjaan penulisnya yang menulis ya, konsisten untuk menulis gitu. Jadi nulis, baca, belajar, nulis, baca, belajar sesekali eh kita update di media sosial gitu. Tapi memang yang namanya penulis ya memang menulis ya. Jadi kecanduan juga gitu loh. Jadi setelah saya nulis cerita satu, wah bikin cerita apa lagi nih gitu kan. Udah selesai yang kedua, oh bikin cerita apa lagi nih. Bikin cerita apa lagi nih, bikin cerita apa lagi. Kalau walaupun mungkin pembacanya mungkin berbeda-beda ya karena tulisan kita temanya berbeda-beda, tapi dengan kita konsisten menulis orang jadi tahu bahwa kita ini sebenarnya penulis gitu loh ya. Karena apa? Karena kerjaannya itu tadi menulis tadi gitu. Ya, mungkin lanjut Mbak Nadia. Nah, bagaimana tulisan bisa diterbitkan? Kalau kita sudah selesai menulis kan pengennya kan tulisan kita kan diterbitkan ya. Jadi setiap penulis itu mungkin ada cita-citanya novelnya pengen diterbitkan, novelnya pengen masuk di toko buku gitu kan, atau novelnya pengen difilmkan dan sebagainya gitu. Banyaklah cita-cita kita gitu kan sebagai penulis gitu. Nah, bagaimana caranya tulisan itu bisa diterbitkan? Yang pertama tentu harus selesai, benar sekali. Jadi udah sering ya kita dengar bahkan Coach Cinta Langit juga sering banget ngasih tahu ke kita tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang selesai gitu loh. Jadi nggak ada tulisan yang sempurna gitu. Yang ada adalah tulisan yang selesai. Mau sebagus apapun tulisan kamu, kalau nggak selesai, itu nggak akan bisa kamu terbitkan gitu kan. Nggak akan bisa kamu bagikan kepada orang lain gitu kan. Jadi yang pertama tuh emang harus selesai tulisannya. Jadi sejelek apapun tulisan kamu, tapi selesai gitu kan. Dan itu yang saya lakukan gitu kan. Waktu saya nulis di Resmai gitu kan. Mau dibilangin alay, mau dibilangin ceritanya kemana-mana, tapi selesai loh tulisan saya gitu. Dan alhamdulillah tulisan itu juga diterbitkan gitu kan, walaupun beberapa tahun kemudian gitu baru diterbitkannya gitu. Dan tentu dengan proses editing ya, karena nggak mungkin mentah-mentah seperti itu kita terbitkan gitu. Nah, yang pertama selesaikan penulisan, kemudian personal branding. Jadi memang orang lain harus tahu kalau kita itu penulis gitu loh.
Teman-teman bisa branding di media sosial gitu kan, bisa juga mungkin branding di keluarga gitu atau di kalangan teman-teman gitu kan. Jadi branding itu memang perlu gitu. Jadi orang lain mengenal kita itu sebagai penulis gitu. Jadi kan sekarang itu kan banyak sekali penerbit itu mencari penulis-penulis pemula itu ya memang dari platform menulis. Platform apapun lah ya gitu kan, mau dari Wattpad, mau dari platform-platform lain lah banyak ya sekarang udah platform menulis yang mereka tuh banyak melihat potensi penulis pemula yang kira-kira menjanjikan itu yaitu dari platform gitu. Nah, jadi teman-teman harus branding diri teman-teman sebagai penulis supaya apa ya? Supaya nanti penerbitnya itu langsung menghubungi kita sendiri gitu loh. Itu ya pernah, kejadian gitu kan kepada saya gitu. Jadi ketika ngeliat tulisan saya gitu kan, ngelihat media sosial saya, akhirnya dari penerbit, itu sendiri gitu yang menghubungi saya gitu. Dan teman-teman harus konsisten menulis gitu. Bagaimanapun kerjaan penulis itu adalah menulis. Dan kemudian bisa juga menawarkan tulisan kepada penerbit. Nah, ini juga pernah ya saya lakukan. Jadi ketika itu, wedding agreement itu alhamdulillah ketika sudah difilmkan, saya menawarkan naskah saya ke penerbit mayor, karena dulu waktu itu saya self publishing, artinya saya bukan menerbitkan, tapi mencetak sendiri tulisan saya melalui penerbit indie. Eee, saya kepengen gitu kan, gimana ya caranya supaya ya ada di toko buku lah gitu kan, juga saya juga nggak pusing mikirin masalah stok dan lain-lain itu, akhirnya saya coba menawarkan tulisan saya ke penerbit. Bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa udah banyak banget ya, kalau sekarang sih di media sosial berbagai penerbit juga mereka pasti akan, memberitahu, akan menawarkan nih kalau mau teman-teman mau menerbitkan di sini, kirim naskahnya ke sini-sini, udah banyak gitu. Jadi sebenarnya selesaikan tulisan, kalau udah selesai udah gampang, teman-teman mau terbitin sendiri, mau kirim ke penerbit juga bisa gitu, tapi tulisannya harus selesai, dulu. Lanjut mungkin Mbak Nidia. Nah, Wedding Agreement ini adalah novel pertama yang terbit. Jadi ini tadi mungkin, cerita ke-9 yang saya tulis, tapi novel pertama yang terbit. Dan alhamdulillah novel ini mendapat pinangan dari penerbit indie. Jadi, karena ya itu tadi yang saya bilang ya, karena saya juga branding di media sosial gitu kan, jadi ada gitu penerbit yang mampir ngelihat tulisan saya, wah kayaknya mungkin menurut dia ini layak untuk diterbitkan gitu kan, saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya dipinang oleh penerbit indie dan juga wedding agreement ini naskahnya juga saya tawarkan ke penerbit mayor dan alhamdulillah sekarang itu ya di Alex Media gitu. Jadi, kalau misalkan mungkin ini ya, cerita teman-teman mungkin banyak juga yang pengen buku novelnya atau non-fiksi itu pengen gitu kan sekali, diterbitkan gitu loh. Mungkin banyak yang memang pertama-tama langsung pengennya mayor gitu, kalau mayor ya nggak pusing masalah stok lah atau apalah gitu kan ya. Nanti mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya perbandingan antara penerbit indie seperti apa gitu kan, keuntungan dan ya kelebihannya apa, penerbit mayor apa kelebihannya gitu kan. Nah, bagaimana, coba aja dulu gitu kan. Sebenarnya kalau saya kan dulu kan pertama kan penerbit ini nggak langsung mayor gitu kan, jadi udah tahu, oh penerbit indie gini ya. Terus ketika saya coba di mayor, oh ternyata penerbit mayor ini ya. Jadi memang ada plus minusnya gitu loh. Kalau penerbit indie itu ketika saya self publishing itu saya pernah, mungkin sampai di atas mungkin sampai sekitar di atas 50 juta lah keuntungannya aja gitu loh, dan itu memang tidak selalu bisa didapatkan oleh penerbit mayor ya, karena ya pembagian royaltinya tidak sebanding lah ya dengan kalau kita menerbitkan sendiri atau self publishing gitu. Tapi ya kedua-duanya ini bisa dicoba gitu loh, karena ya ada tadi ya, ada kelebihannya masing-masing gitu. Ya mungkin langsung, lanjutnya Mbak Nadia. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering diajukan kepada saya, "Gimana sih Mbak Mia, kok wedding agreement itu kok bisa diangkat ke layar lebar?" Gitu ya. Nah, gimana ceritanya? Mmm, jadi, mungkin bisa next dulu ya Mbak selanjutnya. Jadi kan wedding agreement ini kan ini ya, ada 3 proses. Jadi pertama itu filmnya dulu yang tayang,
Kemudian tahun 2018 tayang, kemudian tahun 2022 itu tayang season 1 dan 2023 itu tayang season 2. Ya, mudah-mudahan benar saya lupa tahun ini, mudah-mudahan benar tahunnya ini kan. Tapi kenapa sih kok bisa berlanjut gitu ya? Maksudnya kenapa Wedding Agreement ini disukai gitu kan oleh banyak orang gitu. Mungkin untuk novelnya sendiri kalau dibilang apakah novelnya harus bestseller dulu gitu ya? Kayak misalkan udah harus menangkring di toko buku, harus mungkin top 10 di toko buku gitu kan baru bisa difilmkan gitu. Ternyata nggak juga gitu. Jadi waktu Wedding Agreement ini diterima oleh PH, itu novelnya masih penerbit indie. Memang banyak yang beli gitu kan. Mungkin udah saya lupa awal mungkin sekitar 5.000 ya awal ketika saya self publishing gitu kan. Itu udah bagi saya itu udah banyak gitu kan ya, tapi kan untuk yang namanya nasional bestseller tuh belum termasuk gitu loh gitu kan. Tapi kok bisa gitu ya ada gitu PH yang mau menerima wedding agreement ini untuk diangkat ke layar lebar gitu. Nah, jadi memang yang pertama itu ya karena saya menyelesaikan tulisan saya, dan yang kedua itu karena novelnya juga saya terbitkan walaupun secara self publishing, jadi ada bentuk fisiknya gitu. Jadi kalau ada bentuk fisiknya itu bisa kita kasihin ke orang-orang loh. Kita ketemu siapa kita kasihin itu ya apa namanya review ya atau testimoni ya gitu kan. Itu keuntungannya kalau kita udah punya fisik novelnya gitu. Nah, sebenarnya ceritanya sendiri kalau saya ditanya, saya juga nggak tahu ya, kok bisa gitu. Saya juga sama sama mungkin sama kayak teman-teman, kok bisa ya gitu kan. Tapi memang kalau bagi saya ini memang sudah takdirnya aja, memang sudah Allah tetapkan jalannya gitu. Karena saya merasa nggak punya apa ya, eh bukannya dibilangin nggak punya, tapi campur tangan saya itu sedikit sekali gitu loh. Yang saya kerjakan itu hanya menulis dan menerbitkan novel gitu. Nah, kenapa bisa? Jadi ketika itu saya bawa novel saya nih kepada sutradaranya Pak Archie gitu kan. Dia juga penulis skenario. Jadi awalnya saya cuma minta testimoni sebenarnya ke beliau gitu kan, ke Pak Archie gitu kan. Minta dong testimoninya nih gitu kan, ada novel baru nih gitu kan. Dan alhamdulillahnya dia suka gitu loh. Karena dia adalah penulis skenario dan juga sutradara, jadi mungkin ya dia pikir ini bisa difilmkan dan bisa menjual gitu. Mungkin karena temanya mungkin nggak biasa dulu ya pernikahan menikah tanpa cinta, juga menikah dengan perjanjian gitu kan. Sebenarnya ini kan tema yang umum ya waktu itu ya. Jadi ketika di Wattpad itu tuh banyak sekali tema seperti ini kayak pernikahan kontrak dan sejenisnya gitu kan. Tapi yang bedanya ini saya bikin novelnya romance religi gitu kan. Nah, yang membawa novel ini ke PH-nya juga bukan saya gitu, yang membawa nih Pak Archie ini gitu kan sutradaranya gitu. Jadi saya nggak tahu gimana akhirnya deal-dealan antara beliau dengan PH-nya gitu kan sampai akhirnya PH-nya menyetujui. Karena sempat ditolak juga gitu kan, sempat ada rentang waktu yang lama juga gitu kan, sampai akhirnya PH-nya memutuskan untuk mau nih menerima naskah ini untuk diangkat ke layar lebar gitu. Kalau ditanya kenapa ya? Hmm, saya juga nggak tahu pasti kenapa gitu kan, yang tahu ya dari PH-nya gitu. Berarti ya mungkin dia melihat bahwa ada gitu kan potensi film ini untuk, naskah ini untuk bisa dijadikan film dan ada penontonnya gitu, seperti itu gitu. Dan alhamdulillah ketika 2018, tayang, alhamdulillah penontonnya ada gitu loh, penontonnya ada dan pada masa itu dia termasuk, yang best, box office lah ya, pada bulan itu termasuk box office. Walaupun nggak sampai sejuta ya, mungkin hampir 890 sekian gitu penulisnya gitu kan, tapi alhamdulillah hal itu kayaknya mungkin menjadi perhatian dari PH-nya ya, oh ternyata ada ya pasarnya untuk cerita yang seperti ini gitu. Akhirnya tahun 2022 ketika saya mengeluarkan sequel novelnya, akhirnya dibikin gitu season satunya gitu. Dan setelah itu dari pihak Disney-nya waktu itu suka gitu kan dengan ininya, dengan apa, dengan ceritanya gitu. Jadi
Waktu itu kalau nggak salah apa baru tayang satu episode atau belum tayang saya juga lupa ya, tapi mereka udah minta season 2-nya gitu loh. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan, banyak gitu kan penonton yang suka dengan ceritanya gitu. Dan Alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk ikut menulis naskahnya gitu. Jadi penulis skenario-nya kan Pak Archie ya, jadi saya ikut membantu untuk menuliskan naskahnya. Mungkin seperti itu, lanjut Mbak Nadia. Nah, manfaat apa yang didapat selama menulis? Kalau ditanya manfaat itu banyak ya, banyak banget manfaatnya. Banyaknya itu seperti apa? Lanjut Mbak Nadia. Nah, tentu saja tambahan penghasilan itu udah pasti ya. Kita dapat penghasilan dari royalti, kemudian juga apa namanya alih wahana dari naskah novel ke film itu juga pasti kita mendapatkan ini ya, mendapatkan fee. Kemudian bertemu dengan orang baru, memperluas networking, jadi kesempatan mencoba bidang baru gitu kan. Saya waktu itu mencoba untuk menulis naskah gitu kan, dan berbagi ilmu kepenulisan. Jadi beberapa kali gitu kan diundang untuk mengisi di sana di sini gitu kan. Nah, ini ya sebagian inilah ya, sebagian yang saya rasakan manfaat dari pengalaman saya menulis gitu kan selama 7 tahun belakangan ini gitu. Jadi bertemu orang-orang baru tuh memang apa ya, yang dunia tidak tersentuh dengan saya gitu kan. Kayak dunia entertainment kan ya, maksudnya saya sebelumnya kan ibu rumah tangga biasa gitu kan, tidak pernah bersentuhan lah dengan dunia entertainment gitu kan. Akhirnya bertemu dengan orang-orang di dunia tersebut gitu kan. Jadi memperluas networking saya, jadi kenal dengan banyak orang itu tuh, jadi kita kayak membuka kesempatan banyak lah. Jadi pernah ditawarin ini, Mbak Mia bantu dong ini, oh ini gitu kan. Jadi kayak banyak sekali kesempatan ya untuk mencoba bidang dan hal baru gitu loh. Dan ini mungkin sedikit ada video, ini mungkin bukan rangkuman ya, tapi ya sedikit ya kegiatan. Ada ya, videonya tadi udah saya kasih Mbak Nadia ya. Ini kayak rangkuman sedikit video aja ya, dan ini sebenarnya bermula dari novel ya, novel yang saya tulis yaitu novel Wedding Agreement gitu kan. Akhirnya bisa jadinya jadi Masya Allah ya, Alhamdulillah jadi bisa membuka apa ya, jalur baru gitu bagi saya. Videonya ada Mbak Nadia. Atau mau saya yang share videonya, Mbak? You know I want you. Nah, ini jadi saya jadi ngerti It's ya not a prosesnya untuk secret film I itu seperti tried apa to gitu hide. kan. Ternyata nggak mudah gitu You kan, know you capek ternyata want syuting me, film. Nah, ini pertama kalinya saya so don't keep face up saying I'm conference. tired. You Ini promised tadi ya not bertemu ever dengan call us and artis-artisnya fake it gitu kan, when my mendapatkan ya heart's banyak lah ya, away. And I would kenal gitu kan dengan always orang-orang baru. forget. Oh, lokasi But syuting you're kayak here gini in my gitu heart, kan. so who Ternyata can orang stop syuting me syuting gini gitu. divine? Yes, Bahkan I ketemu orang-orang yang saya saw tidak my pernah kenal sebelumnya, orang-orang yang hebat gitu kan, yang ngajak untuk destiny. kolaborasi gitu kan. What if we rewrite the Diajak menulis, ya, stars? diajak untuk berbagi ilmu kepenulisan, diajak nulis ini yuk, atau Mbak Mia mau nggak ini syutingnya sebentar gitu kan, tolong ini gitu. Soalnya banyak sekali ya, dan ini kesempatan seperti ini ya, tentu saja ya yang paling membahagiakan ini ya. Jadi ini anak-anak saya, suami saya. Jadi yang paling membahagiakan tentu sebenarnya kan ini ya, untuk anak-anak ya, ketika melihat sosok ibunya gitu, oh, ternyata bisa loh gitu kan, kita berperan gitu kan dalam ya bidang kepenulisan gitu kan, dan akhirnya bisa berkembang. Jadi bisa menjadi ya contoh gitu bagi mereka gitu kan, untuk terus untuk berkarya seperti itu gitu. Ada satu sebenarnya tadi ada satu video lagi cuman saya nggak sempat nyiapinnya. Mungkin teman-teman tahu penulis Fahad Padepi ya. Jadi Fahad Padepi ini beliau pernah bilang begini, dan ini benar-benar kayak, wah, bikin apa ya, kayak penyemangat saya untuk terus menulis gitu kan. Dan juga mungkin bisa menjadi ini ya, mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk terus menulis gitu kan, atau mulai menulis gitu. Jadi dia bilang kurang lebih kalimatnya seperti ini ya, "Jangan salahkan saya
kalau 10 tahun atau 20 tahun lagi, anak-anak Anda lebih mengenal saya dibanding dengan Anda karena saya menulis dan Anda tidak. Itu benar, itu buat saya kayak apa ya? Wah, kayak benar-benar inilah ya, benar. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi benar-benar itu penyemangat yang apa yang luar biasa gitu kan. Iya benar juga ya gitu kan. Ketika saya pikir-pikir lagi, ah, kenapa saya off cam terus ya sebentar? Kok nggak bisa on cam ya? Oke, jadi benar ternyata gitu kan ya. Eh, Kalau saya pikir-pikir emang saya untuk saya nggak selalu oh kok suka off cam sendiri ya sebentar. Kenapa misalkan saya tidak ini saya nggak bisa on cam Mbak Nadia, kenapa ya? Udah saya coba di sini. Udah saya stop video, nggak apa-apa lah ya. Jadi setelah saya pikir-pikir benar juga ya. Saya nggak terlalu mengenal kehidupan ayah saya seperti apa atau kehidupan ibu saya seperti apa gitu kan, apa impian mereka atau apapun gitu kan. Karena mereka ya tidak menuliskan kehidupan mereka gitu. Jadi itu yang membuat saya termotivasi gitu kan. Mungkin saya lebih kenal dengan Buya Hamka mungkin karena saya baca tulisannya gitu. Karena saya baca kisah hidupnya gitu. Saya tahu gitu waktu kecil beliau suka main di mana gitu kan. Kemudian cita-citanya apa gitu kan. Nah, itu yang memotivasi saya untuk menulis dan juga seperti Mbak Asma ya. Jadi tulisan-tulisan itu sebenarnya ditulis buat anak-anaknya gitu. Jadi saya juga kepengen kayak gitu. Jadi ketika anak saya sedang menghadapi persoalan apa, ini coba baca buku ini, sedang menghadapi persoalan ini baca buku ini, kan itu kan hal kecil yang bisa saya lakukan gitu kan untuk keluarga saya sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah kalau apa yang saya tulis juga akhirnya juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Itu merupakan bonus gitu kan. Dan juga merupakan amal jariah gitu kan bagi saya gitu. Jadi kalaupun nanti saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi tulisan saya insya Allah bisa gitu kan menjadi amal kebaikan bagi saya gitu. Jadi ya semangat ya, tetap semangat untuk terus menulis. Teman-teman yang baru mau mulai menulis juga jadi tambah makin semangat gitu kan untuk menulis gitu kan. Karena ini adalah wasilah eh, bagi kita ya, wasilah kebaikan bagi kita dan juga warisan bagi kita untuk anak-anak kita dan mungkin ya untuk orang lain dan generasi-generasi seterusnya di depan kita gitu. Mungkin itu aja Mbak Nadia. Kayak saya ngomongnya lama banget ya. Saya pikir tadi sejam ya Mbak Mia, kayak sejam lama banget ya, tapi kalau udah ngomong kayaknya cepet juga habis waktunya. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman. Itu pengalaman yang saya bagikan, saya menulis selama mungkin kurang lebih 7 tahun belakangan ini. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Mbak Nadia. Baik, terima kasih banyak Bu Eria atas sharingnya. Boleh kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Inspirasi dari beliau gitu, bagaimana beliau menulis dari fiksi dan juga kemudian mencoba non-fiksi gitu. Ada banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Nah, mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit kita tanya jawab ya, Bu Eria ya. Iya. Ya, saya lihat tadi ada beberapa yang sudah cukup ramai ini di kolom chat, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hendak raise hand juga sangat dibolehkan seperti itu ya. Oke, wah sudah ada yang raise hand dari Ibu atau Kakak Gina. Silahkan, bisa langsung on mic dan on cam ya. Kalau bisa. Kak, ada suaranya nggak? Aman, Kak Ada. Gina. Oh, tapi nggak apa-apa ya, nggak on cam. Oke, tidak Silakan. apa Kak Gina. Iya, gini. Saya tuh suka menulis ya dari dulu dari SMP suka nulis, suka baca. Tapi untuk konsisten itu susah banget. Kenapa ya? Susah banget konsisten. Terus banyak tulisan-tulisan yang tulisan tapi gak selesai kayak gitu. Hanya menulis ide-idenya aja. Eh, nah, kendala saya itu di konsisten terus dibenturkan dengan ini motivasi dengan realitas hidup dengan bukan kebutuhan apa ya, realitas ekonomi kan dari penulis itu kadang dulu tuh mikir apa sih jadi penulis, emang ada ya orang kaya yang jadi penulis gitu kan, tapi ternyata kan memang ada. Nah,
Sekarang nih baru nih menyesal, oh, kenapa ya dari dulu nggak konsisten buat nulis. Nah, untuk konsisten menulis terus tidak terlalu memikirkan ekonomi dalam ke dalam tulisan gimana ya caranya gitu. Karena itu tuh jadi berbenturan, nulis nggak ada duitnya gitu. Kasih. Baik, terima kasih Kak Gina. Bu Eria, silakan bisa langsung jawab. Ntar saya tadi suaranya kedengeran ya? Terdengar, Bu Eria. Tadi saya kelempar sebentar, jadi saya tadi saya online-nya pakai ini lagi, pakai handphone. Coba saya masuk lagi sebentar ya. Oke, silakan. Mudah-mudahan bisa. Atau tadi kenapa kelempar dia? Jaringannya Oke, kalau ya. nggak saya pakai ini dulu aja dulu ya, nggak apa-apa lah ya, pakai handphone kali ya. Tidak apa, Bu Eria, tidak apa. Sebentar, sorry. Hmm, Oke. Baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu untuk Bu Eria sorry, bisa kembali. kelempar kayak ini. Nah, ini udah bisa lagi nih, Pak. Oke, alhamdulillah. Semoga aman ini jaringannya ya. Bu Mia sudah bisa Jaringannya mendengar udah suara aman. saya? Cuman kayaknya kalau yang di sini videonya nggak bisa ya. Ya Yang udah di saya pakai handphone aja nggak apa-apa ya kalau gitu ya. ya tidak apa, Bu Eria. Oke. Sebentar. Mhm. Hmm. Halo Bu Eria? Iya, halo, kedengeran nggak suara saya? Alhamdulillah. Terdengar Bu Eria. Oh, kedengeran ya? Nah, baik. Tunggu. Mhm. Coba saya taruh dulu. Nah, oke. Nah, tadi kan ya, tadi apa pertanyaannya, Mbak? Pertanyaannya ya Bu Eria, saya Iya. ya. Jadi pertanyaan dari Kak Gina tadi seputar bagaimana sih bisa disiplin menulis begitu ya Kak Gina gitu. Terutama apa tadi apalagi jika ternyata menulis itu bisa menghasilkan gitu, tapi konsistennya nih gimana? Seperti itu Bu Mia. Oh, iya. Jadi, kalau untuk konsisten menulis, jadi ini kalau saya sering ini ya, bilang, kelihatan nggak saya? Oh ya, oke. Kelihatan ya? Jadi kalau saya sering dalam berbagai kesempatan ya, saya sering bilang, sebenarnya yang Tintang Langit bilang juga kan menulis itu kan persoalan prioritas sebenarnya gitu kan. Jadi memang kadang kalau buat saya sendiri ya, ada memang masa-masanya gitu loh. Jadi kenapa ya saya baru mulai menulisnya ketika usia segini gitu kan. Nah ternyata memang ini adalah masa saya memang untuk menulis gitu kan. Mungkin kalau ketika masih kuliah gitu kan, ketika banyak sekali tugas kuliah, memang prioritasnya kuliah gitu loh. Atau ketika baru punya baby gitu kan, kan banyak gitu kan penulis-penulis baru, aduh aku punya baby mbak, punya balita gitu, nggak sempat nulis gitu kan. Nah berarti memang saat itu memang prioritas kita bukan untuk menulis saat itu gitu ya. Jadi memang ada skala-skala prioritasnya, kalau buat aku sih seperti itu ya. Jadi nasihat dari ibu saya yang juga selalu saya pegang gitu kan. Jadi beliau bilang bahwa menulis itu adalah pekerjaan sampingan. Jadi beliau selalu bilang begitu. Jadi tugas utama saya itu adalah sebagai istri dan sebagai ibu gitu. Kalau memang sudah selesai kewajiban saya, berarti ada gitu kesempatan saya untuk berkarya gitu di bidang menulis gitu. Dan itu yang selalu saya pegang. Jadi kalau memang ada beberapa gitu kan yang mengeluhkan, aduh kalau ini belum sempet kak, kadang bekerja pulang ini gitu kan. Kalau buat saya sendiri nggak apa-apa gitu kan, tapi tetap simpen keinginan untuk menulis, dan kadang novelnya mangkrak kak karena nggak sempat, nggak apa, simpan aja dulu, tapi diniatkan gitu, kapan kita mau mulai lagi gitu loh. Kalau tadi kayak, kalau tadi mungkin ya ada mungkin ya faktor ekonomi, berarti kan yang utama memang harus bekerja dulu gitu kan. Kalau memang nanti ada gitu kan, kita siapkan waktu gitu kan, di sela-sela waktu selesai bekerja gitu kan. Kadang menulis satu paragraf sehari pun sebenarnya nggak masalah gitu. Kadang saya juga
sudah siap untuk menulis nih di depan laptop gitu kan, tapi ternyata nggak ada yang keluar gitu, nggak ada tulisan yang keluar gitu. Ya udah gitu, nggak apa-apa, tapi sudah saya niatkan untuk menulis gitu kan di depan laptop gitu kan, udah sejam bengong, aduh ngapain nulis apa gitu kan. Atau kadang pada hari itu memang saya nggak nulis sama sekali, tapi saya baca gitu kan untuk sebagai penunjang untuk tulisan gitu. Nah, kalau memang mau konsisten menulis ya memang harus profesional gitu. Karena apa? Karena kan penulis sebenarnya sama dengan pekerjaan lainnya, ya kan ya? Ada yang mungkin kerjanya di kantoran, ada yang mungkin kerjanya dagang, ada yang mungkin ya kerjanya di rumah sakit gitu kan, ada yang mungkin ya kerjanya yang mungkin di kantor pemerintahan gitu kan. Itu kan sama gitu dengan penulis juga pekerjaan gitu. Nah, kalau memang kita sudah meniatkan menulis sebagai pekerjaan dan mencurahkan memang waktu kita untuk menulis, ya konsisten menulis itu ya bukan tidak bisa ditawar-menawar lagi karena kan pekerjaan kita. Nggak mungkin lah kayak kita mau kerja, sehari masuk, sehari enggak. Ya kan, hari ini mungkin kerjanya kayaknya sejam aja deh gitu. Kalau kita memang bekerja secara profesional kan nggak bisa gitu. Harus misalkan 9 to 5 kerjanya gitu. Atau ya mungkin harus masuknya setiap hari gitu loh. Kalau kayak Mbak Asma itu dia memang menyediakan kantor di rumahnya gitu loh. Jadi kalau dia udah masuk sana berarti udah ngantor gitu. Ya, dan harus dikerjakan memang apa yang menjadi tugas dia gitu. Nah, jadi kalau memang sekarang masih kewalahan untuk bagi waktu, buat saya Mbaknya harus tentukan prioritas gitu. Mana yang memang sekarang menjadi skala prioritas hidup kita gitu. Kalau memang prioritas kedua ya udah berarti setelah prioritas pertama selesai dikerjakan, ya udah kita nulis gitu. Nah, mungkin itu Mbak, mudah-mudahan membantu. Baik. Semoga menjawab ya, Kak Gina. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Mia, di kolom chat. Ya. Bertanya nih, terkait bagaimana pandangan Bu Eria terkait penawaran menulis menggunakan AI gitu. Menurut Bu Oh iya iya Eria iya. bagaimana? Ya, AI lagi marak soalnya ya. Jadi Terus, saya pernah sih ya dapet ini ya, dapet penawaran gitu kan, Mbak Mia mau nggak nulis di platform kita gitu kan. Dan kelebihannya itu tuh dia platformnya menyediakan fasilitas dengan AI. Jadi Pak, jadi sebenarnya mana sih kok videonya kok? Tata, sorry. Nah, jadi ada gitu kan dia bilang gimana kalau misalkan nanti Mbak Mia nulis nanti ada ini nih ada aplikasi AI-nya gitu kan. Jadi sebenarnya AI itu juga bukan kalau ini ya yang dia jelaskan itu bukannya semuanya ditulis sama AI enggak gitu. Jadi tulisan itu kayak dipoles gitu kan jadi lebih cantik, lebih enak dibaca gitu kan. Jadi ya lebih inilah ya mungkin lebih readable gitu kan, lebih enak untuk dibaca gitu loh. Nah, buat saya sih kalau misalkan menggunakan AI ya sah-sah aja karena kan tools gitu kan. Jadi selama dia tidak melanggar kayak misalkan plagiarisme itu tentu saja tidak boleh gitu kan. Dan memang ditulis sama dia sendiri gitu. Kayak sekarang saya itu menulis itu dulu kan palingan sama Thesaurus, KBBI, udah gitu. Tapi sekarang harus tambah ChatGPT gitu karena memang tools itu membantu ya karena kan tools itu kan namanya juga tools ya dia pekerjaan membantu kita gitu tetap yang nulis tetap kita gitu yang bikin outline kita yang mengembangkan ide kita yang menulis kita gitu kan cuman ya sebagai tools saja sebagai tambahan bantuan bagi kita untuk menulis jadi menulis itu akan lebih mudah gitu kan. Mungkin kalau pendapat saya seperti itu. Mungkin pendapat yang lainnya juga penulis lain mungkin ada yang nggak mau sama sekali maunya pure gitu kan. Nanti dieditnya sama editor gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan eh, semakin maju perkembangan zaman gitu kan, tetap AI itu tetap kita gunakan ya sebagai tools aja, sebagai alat bantu. Jadi bukan kayak yang dia nulis enggak gitu loh. Karena yang namanya ide, originalitas kan emang tetap harus dari penulis gitu kan. Itu yang membedakannya seperti itu. oke, baik. Ya Jadi mungkin bisa itu Mbak. digunakan seporsinya aja gitu ya, Bu Iya Eria. betul, karena ya itu memang ngebantu banget sih Mbak.
Saya juga kebantu banget sama ChatGPT gitu kan. Walaupun kadang juga ChatGPT juga nggak selamanya benar gitu kan, atau kita harus recheck lagi gitu kan. Tapi itu sangat membantu kita untuk istilahnya untuk tahap awal lah ya. Jadi kita kayak untuk ngumpulin ide, untuk mengembangkan gagasan itu ngebantu banget gitu. Baik, terima kasih Ibu Mia. Jadi kurang lebih Iya. gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke dua pertanyaan ya setelah ini. Mhm. Ada Bapak atau Ibu Win ini. Mohon maaf, saya yang sudah raise hand. Halo Silahkan. Kak. Oh, Kak. Oke, silakan Kak. Halo, selamat siang Bu Mia. Iya. Sebentar ya, aku on cam. Aku mau nanya, jadi aku sebenarnya suka nulis juga dan udah masukin beberapa ke media sosial. Tapi sebenarnya aku agak bingung sih, soalnya kalau yang di media sosial tuh aku nulisnya lebih kayak tulisan cerita-cerita sederhana gitu. Sedangkan ketika mau dibikin novel, kan ini first timer ya. Dan aku ngerasa jadi complicated karena kayak aku ngerasa mm, harus ada tokoh dan ada alur dan sebagainya gitu. Apakah ada novel yang sebenarnya nggak harus seperti itu ya? I mean, bisa nggak sih kita membuat buku yang sebenarnya cuma cerita tentang diri kita, tapi nggak harus ada tokoh dan lain-lain gitu. Mungkin jadi nggak pede aja karena berbeda gitu keinginannya. Cerita seperti apa? Seperti cerpen atau seperti apa ya? Mungkin ada contoh buku yang pernah ada mirip seperti itu mungkin? Mungkin buku luar negeri ya, Perks of Being Wallflower kali ya. Tahu nggak Bu? Yang difilmin juga. Oh, enggak, maksudnya cerita yang sederhana itu maksudnya dia satu cerita utuh atau ceritanya satu cerita, nanti beda lagi satu Jadi cerita iya, gitu. kayak gitu yang kedua. Jadi kayak satu cerita dan satu cerita. Tapi sebenarnya berkesinambungan, tapi nggak ada alur, nggak ada plot. Tapi dia hanya menciptakan setiap hari kisah dia dan lain-lain gitu. Tapi aku ngerasa kan di Indonesia belum ada novel yang kayak gitu ya. Maksudnya mostly ada tokoh, ada alur dan sebagainya. Apakah sebenarnya buku itu kebebasan kita atau sebenarnya kita memang harus ngikutin pola-pola itu juga atau gimana ya? Sebenarnya jadi kalau selama saya menulis ini, saya pikir kan dulu juga gitu ya. Jadi harus seperti ini loh, yang namanya novel seperti ini, yang namanya itu harus seperti ini. Jadi setelah dalam perjalanan saya menulis ternyata kita bebas kok mau menulis apa aja kan karena kan tulisan kita gitu kan. Cuman kan persoalannya apakah nanti ada yang baca kan itu persoalannya. Apakah ada yang beli kalau memang rencananya kita akan terbitkan. Tapi kalau hanya untuk kita tulis sendiri gitu kan itu bebas serah kita mau nulis apa aja gitu kan. Yang tadi mungkin ya nggak ada tokoh lain selain kita gitu kan, nggak ada karakter yang gimana-gimana atau alur ceritanya seperti apa gitu kan. Misalkan kayak NKCHTI kan dulu kan kayak kita ngira loh, oh ternyata tulisan kayak gini bisa laku ya gitu kan. Kan kalau dulu kan kayak nggak ada tulisan seperti itu gitu kan. Tapi ternyata ketika ada yang memulai akhirnya banyak juga tulisan-tulisan seperti itu gitu kan yang bermunculan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita bisa kayak tes pasar gitu kan, kita posting di media sosial apakah banyak nggak kira-kira yang suka gitu. Atau ya kita publikasikan secara self publishing itu bisa juga gitu loh. Kita minta pendapat teman-teman kita. Jadi kalau kata aduh kok saya lupa namanya siapa. Afu Adi. Jadi dia bilang kalau dari 8 dari 10 orang teman kamu yang kamu minta dia untuk baca suka berarti ya itu udah oke gitu artinya. Berarti ya itu akan banyak orang yang suka juga gitu loh. Karena kan selera orang kan ini ya dalam sebuah tulisan atau novel juga beda-beda. Kayak misalkan saya sukanya novelnya romance gitu. Horor sebagus apapun nggak akan saya baca karena saya penakut misalkan gitu kan. Nah jadi jadi ada aja mungkin pangsa pasarnya akan ada aja gitu kan. Kayak misalkan novel-novel sastra kayak Buya Hamka mungkin nggak semuanya cocok gitu bacanya, bosen, boring, apa-apa, yang ada yang sukanya memang novelnya kontemporer atau pop gitu kan, metropop atau teen lead gitu. Itu kan namanya itu ya target ya masing-masing gitu kan. Nah jadi kalau misalkan Mbak Win ya, maksudnya kalau Mbak Win konsisten eh, dengan genre yang seperti itu kan nanti kan akan membuat kayak spesialisasi tersendiri gitu loh. Oh, berarti ini genrenya novel-novel yang seperti ini gitu atau tulisannya tulisan seperti ini gitu loh. Kadang kan itu bisa juga masuk kategori nanti non fiksi juga gitu kan ya kalau memang nggak ada cerita apa hanya pengalaman aja gitu kan.
Jadi sebenarnya bagi saya sah-sah aja gitu loh. Kalau memang kita sukanya di sana gitu kan. Kayak saya sukanya kan di romance gitu. Eh, kalau saya disuruh kayak ganti genre, saya juga mikir-mikir dulu, kayaknya saya sukanya di sini deh, keahlian saya di sini deh. Jadi nggak pengen gitu kan, coba kayak gini gimana nggak, saya udah nggak pengen lagi gitu kan, karena saya sudah tahu saya jalannya di sini, ya udah saya jalan ini di sini gitu, seperti itu. Hmm. Kalau boleh tahu waktu itu media Hmm. sosialnya Instagram atau apa, Bu? Yang Ibu bilang pertama kali. Kalau dulu kan di Wattpad ya, maksudnya untuk platform menulis saya nulisnya di Wattpad, kemudian kalau dulu saya nulisnya itu di Facebook, tapi sekarang saya lebih banyak di Instagram. Sama udah mulai-mulai TikTok. Maksudnya kalau Gen Z, Gen Alpha kan kebanyakan mainnya kan di TikTok ya. Cerita-cerita singkat, atau juga kalau di Twitter tuh mungkin udah ada juga di Twitter gitu kan, kayak menulis kayak thread-thread gitu kan. Nah, bisa juga di itu, tergantung aja kita memilihnya yang mana gitu loh. Kalau misalkan memang kita target pembacanya mungkin ya kebanyakan Gen Z atau Gen Alpha, ya cocoknya memang di TikTok gitu karena mereka lebih banyak di sana gitu. Tapi ya mungkin ya kalau kayak generasi ya Gen Z juga banyak juga sih di Twitter, atau generasi milenial mungkin ya kebanyakan ya di Twitter gitu kan, seperti itu gitu. Kita tergantung target audiensnya aja mau yang mana. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Terus menulis ya Mbak ya. Iya, Iya. thank you. Ya, semoga menginspirasi Kak Win dan segera bisa menulis. Oke, mungkin karena sudah mau selesai sesi kita, satu pertanyaan lagi deh ya, Bu Mia, dari Bu Rita, silahkan. Ya, terima kasih. Ini saya baru selesai olahraga, jadi mohon maaf bajunya masih belum ganti, tapi langsung tadi begitu. Olahraga. Ya, jalan kaki keliling di sekitar rumah. Terima kasih. Bu Mia, tertarik dengan yang terakhir itu nulis di TikTok dan di mana tadi Insta. Emang bisa nulis novel di situ, tapi diputus-putus begitu. Itu satu pertanyaan. Kan TikTok tuh misalnya satu halaman itu atau bagaimana? Jadi mohon izin. Dan kemudian itu kan sebuah novel kan beberapa halaman. Jadi bagaimana menulis di TikTok? Apakah kita kompres atau kita singkat lagi tulisan sehingga hanya semacam sinopsisnya di TikTok? Itu satu. Terus yang kedua, buat saya menulis kan mudah, kita semua tulis aja, apalagi Ibu bilang tulis aja apa aja. Tapi kan yang sulit membuat itu menarik dan membuat itu menjadi sebuah percakapan yang hidup, ya kan? Ibu kan kemudian pindah ke film kan, membuat skenario itu kan percakapan. Jadi semua tulisan itu dipotong-potong menjadi si A ngomong ini, kadang orang ngomongnya panjang, kadang ngomongnya pendek. Nah, teknik itu yang saya ingin tahu, bagaimana dari tulisan yang panjang, yang informasi, tulisannya informatif, jadi sebuah novel atau cerpen yang menarik. Itu pertanyaan saya. Terima kasih ya Bu. Dan izin saya lihat kan penulis-penulis kan muda-muda, cantik-cantik. Kayak ini generasi tua, saya itu generasi baby boomers, generasi tahun 50-an. Tapi justru karena punya waktu sekarang dan nggak tahu mau ngapain juga di rumah, jadi saya senang nulis. Dan tulisannya tuh lucu, masa tentang cinta pertama, kan gimana gitu ya, usia 70 tahun tapi nulis cinta pertama, tapi dari hati. Itu gimana pendapat Ibu ya? Terima kasih. Itu aja. Oke, baik, Bu Rita ya, benar ya? Iya, Rita. Nah, jadi untuk yang pertama TikTok ini saya juga jujur saya juga masih belajar ya. Karena selama ini saya baru personal branding sama kayak promosi aja gitu kan. Jadi saya belum pernah gitu kan mencoba untuk menulis gitu kan di TikTok gitu kan. Kalau yang selama ini saya tahu sih biasanya ada potongan-potongan film ya, potongan-potongan film gitu kan yang di TikTok gitu kan. Tapi kalau potongan cerita itu saya jujur belum pernah gitu baca di TikTok gitu, karena saya lebih suka itu baca buku yang pertama fisik gitu kan ya. Tapi ini kan sesuatu hal yang baru ya. Maksudnya ketika kita mengikuti bagaimana cara marketing ya, maksudnya marketing untuk penulis gitu kan, bagaimana tulisannya itu bisa dibaca banyak orang, bukunya juga dibeli banyak orang gitu kan. Tentu ada hal-hal baru lah ya yang perlu kita pelajari ya, mungkin walaupun kayaknya kita udah tua banget itu kan, ngapain lagi sih, udah deh gitu kan nulis aja, tapi ternyata tetap perlu gitu kan kita mengikuti gitu. Jujur saya belum nggak tahu Bu ya bagaimana teknisnya gitu, mungkin nanti kita sama-sama cari tahu sesudah ini gimana caranya gitu kan. Kemudian yang kedua, tadi tanggapan yang kedua tuh kan, oh iya, Ya. usia apa?
terkait usia ya? Iya, Ya yang sudah maksudnya ya sudah lanjut. Nah, solita ya, apa ya, apa iya, istilahnya? Udah usilah. di atas maksudnya di atas 50 tahun gitu kan ya. Gimana gitu kan. Sebenarnya buat saya sendiri faktor usia itu tidak ini ya, tidak menjadi penghambat ya. Karena juga sebenarnya banyak loh penulis-penulis yang mungkin kita tidak kenal wajahnya gitu. Ternyata kayak dulu kan Terry Lee kita nggak tahu kalau dia cowok gitu kan. Atau mungkin kayak oh ternyata dia usia juga udah segini ya, maksudnya udah hampir 50 tahun padahal dia nulisnya cerita tentang ya cerita-cerita cinta gitu kan. Jadi sebenarnya bukan persoalan gitu kan. Malah kalau saya lihat perbedaan cara kita menuliskan kisah cinta tuh lebih dewasa gitu ya. Beda ya feel-nya kalau misalkan anak remaja yang nulis, anak 20 tahun yang nulis, 30 tahunan atau 50 tahunan itu akan terasa berbeda tulisannya gitu. Jadi lebih dewasa, lebih wise gitu kan ya. Pemilihan kata-katanya juga itu akan lebih terasa gitu. Dan memang akan cocok tulisan kita tidak akan terlalu cocok memang untuk anak-anak SMP gitu kan atau anak-anak ya usia teenagers memang agak kurang cocok karena penempatan bahasa gitu karena memang anak-anak remaja itu ya lebih suka ya itulah bahasa-bahasa yang sesuai dengan zaman mereka gitu kan tapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk menuliskan cerita cinta gitu. Nah apalagi tadi pertanyaannya Bu? Oh, saya lupa. Merubah cerita informatif menjadi percakapan Oh di iya, cerpen atau jadi di gimana? film. Jadi yang pertama karena dulu saya suka baca sih emang ya. Saya suka baca, jadi saya memang banyak mencontoh. Jadi saya juga sekarang banyak belajar itu dari membaca novel orang. Kadang saya kesulitan untuk mendeskripsikan suatu perasaan tertentu gitu kan. Saya baca gitu novel orang, oh ternyata begini ya cara dia mendeskripsikan sebuah kejadian, sebuah perasaan gitu kan, atau sebuah karakter gitu kan. Saya banyak belajar sebenarnya dari novel yang saya baca gitu. Dan tidak apa-apa gitu bukan kita tiru plek-plek ya, tapi kita amati oh begini cara penulisannya. Ini pemilihan katanya seperti ini gitu kan. Itu yang kita contoh gitu. Nanti kan ya bisalah kita ubah-ubah gitu kan. Atau biasanya sih saya juga suka saya baca. Jadi saya baca secara lisan keluar gitu suaranya gitu. Kira-kira enak gak ya kalau didengar gitu pembicaraan seperti ini gitu kan. Itu cara lainnya. Yang kedua memang harus banyak latihan. Jadi memang akan terasa bedanya ketika kita baru menulis 100 halaman dengan kita mungkin udah menulis ratusan atau ribuan halaman itu akan terasa bedanya. Saya juga bisa melihat perkembangan tulisan saya itu dari buku pertama sampai buku ke-10 itu akan terasa berbeda memang gitu kan ya. Karena apa? Karena kita sudah terlatih menulis gitu. Kita sudah terlatih menulis, kita sudah terbiasa membaca dan kita juga sudah belajar banyak. Nah, karena memang kosakata itu memang mempengaruhi gitu. Nah, jadi semakin banyak kita menulis, semakin banyak kosakata akan semakin mudah untuk keluar ya dialog-dialog gitu kan. Dan tentu memang sebenarnya sih sesuai dengan kebiasaan ya. Cara saya menulis itu lebih kepada bahasa sehari-hari. Mungkin beda dengan penulis lain, dia mungkin bahasanya agak sedikit formal gitu kan. Mungkin kalau Ibu biasa mungkin baca karyanya ya Buya Hamka gitu kan, atau Terelie, atau Kang Abik gitu kan, atau bukunya Afuari itu akan kelihatan gitu. Cara mereka menulis itu berbeda gitu loh. Atau Laskar Pelangi ya, cara menulisnya itu berbeda gitu loh. Dan Di itu sah-sah Lestari aja. susah memahami, di Lestari susah sekali memahami Iya, tulisan. apa pikir Mbak Di Lestari gitu kan. Tapi saya baca ceritanya Rapi Jali tuh ini mudah bagi saya gitu kan karena itu ya memang beda genrenya gitu kan untuk teenagers untuk remaja lah gitu kan. Nah, jadi ada juga ya kayak Mbak Di dia udah pintar gitu menempatkan tulisannya. Jadi kalau tulisan yang untuk memang yang untuk teenagers dia agak membumi sedikit gitu kan yang bisa dipahami gitu. Tapi kalau mungkin ya untuk tulisan yang memang ya untuk orang-orang yang bisa yang pemikir gitu kan ya udah tulisannya beda lagi gitu menyesuaikan aja gitu seperti itu. Jadi pemilihan kata-kata itu kita sesuaikan dengan kebiasaan kita aja. Atau kalau kita mau mencoba sesuatu yang baru berarti kita memang harus belajar lagi itu mau nggak mau sih. Ya, terima Itu kasih Bu banyak. Rita. Iya, sehat-sehat Bu Rita, Salam Masya Allah. share. Udah 70 Salam tahun ya Bu ya?
Ya, Udah setuju. seusia ibu saya sama kalau gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Rita. Ya, Dan ini di kolom chat, ya di kolom chat juga ada tanggapan dari Bu Endang gitu. Bahwa ada penulis yang usianya juga 70 tahun dan bahkan bestseller dan lain sebagainya. Jadi memang seperti kata Bu Mia ya, itu tidak berpengaruh gitu. Bahkan alumni kelas Cinta Langit ada yang usianya juga 60 plus gitu. Jadi Masya Allah. tetap semangat Bu Rita, kami tunggu karya-karya. Dari ya, Bu Mia mungkin siap. Nah, ini karena sesi pertama sudah selesai, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ramai di kolom chat dan juga raise hand yang belum sempat saya persilahkan gitu. Tapi semoga webinar pada hari ini ada manfaatnya dan ada sesuatu yang bisa mengubah kita jadi lebih baik sebagai penulis atau calon penulis. Mungkin dari Bu Mia ada closing statement, Bu, yang ingin disampaikan? Untuk sebagai penutup ya, saya ingin mengutip kembali kata-kata Tinta Langit. Mana sih ininya ya? Nah, ini dia. Ini masih ada nih saya. Oh, kayaknya ini ya mirror ya. Belum selesainya naskah bukan karena tidak punya waktu, tapi karena memang belum prioritas sih. Ini tulisannya ini mirror soalnya ya. Jadi memang naskah kita itu tuh tidak selesai itu bukan karena persoalan waktu, aku sibuk gitu kan, enggak gitu. Karena semua orang itu sama-sama Allah berikan 24 jam gitu kan, tapi ada yang dia bekerja juga, tulisannya selesai juga gitu. Jadi memang menulis ini memang persoalan prioritas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah komitmen untuk menulis gitu kan ya, untuk mau gitu kan, mencurahkan pikirannya, tenaganya, waktunya gitu kan untuk menulis, berarti memang harus konsisten gitu. Mau nggak mau harus konsisten dan komitmen gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menemukan gitu kan why-nya, nanti mungkin akan mendapatkan ya materi kenapa harus menulis gitu kan. Nanti kalau sudah ketemu why-nya, insya Allah teman-teman akan menemukan caranya gitu. Gimana pun gitu kan, akan teman-teman temukan gitu. Sama ketika teman-teman bekerja pergi dari rumah jam 5 subuh mungkin ya, ada yang habis subuh itu langsung naik kendaraan umum, langsung berpadat-padat ria di kereta gitu kan. Itu kalau dipikir-pikiran ngapain gitu kan, mendingan tidur aja gitu lah, habis subuh tidur aja gitu, atau di rumah lah ya, mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah gitu kan. Tapi ya ternyata karena memang kita memang punya prioritas. Karena pada saat itu mau nggak mau kita memang harus bekerja, harus keluar rumah lebih pagi, harus pulang lebih malam gitu kan. Dan itu kita lakukan. Karena apa? Kalau kita nggak lakukan ya mungkin ya ini bisa dimarahin bos lah atau apalah gitu kan. Nah, yang namanya penulis kan bekerja sendiri ya. Jadi terserah kita aja mau nulisnya kapan gitu loh. Nah, jadi makanya kita tetap harus punya yang namanya komitmen. Nah, silakan teman-teman cari gimana caranya supaya bisa komitmen terhadap diri sendiri untuk menulis. Insya Allah kalau udah ketemu ya alasannya kenapa teman-teman terjun ke dunia kepenulisan atau kenapa mau bertahan gitu kan sebagai penulis gitu kan. Nah, insya Allah kalau sudah ketemu why-nya itu akan lebih mudah bagi teman-teman untuk kedepannya bisa ini ya, bisa long lasting lah, bisa terus menghasilkan karya gitu. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Mbak Nadia dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk pagi hari. Baik, terima kasih banyak Bu Mia. Kita beri tepuk tangan online dulu Bapak Ibu terhadap beliau, luar biasa sharingnya gitu ya. Saya pribadi akhirnya seperti melihat perjalanan Bu Mia sebelum nih awal-awal menulis, kemudian bahkan sampai diterbitkan, bahkan di layar lebarkan gitu. Kita jadi punya sosok inspiratif gitu. Dan semoga setelah ini kita bisa menyusul nih gitu ya bareng-bareng bersama Bu Mia. Amin. Lebih banyak lagi pokoknya. Amin. Betul sekali. Nah, kita foto terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi saya ada 3 slide gitu. Jadi silahkan bisa on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama, kemudian setelah itu kita masuk ke sesi berikutnya gitu. Nah, langsung aja di saya ada 3 slide. Saya hitung mundur ya. Bu Mia, gaya kita seperti apa nih hari ini? Kayaknya seperti apa ya? Enggak, sekarang gaya anak-anak sekarang ya? Apa gimana? Saya nggak tahu. Wah, gimana nih? Ada yang Gen Z? Oke, Kak Gina nih sudah memberikan love.
Oh ya, love. Gini ya. Sudah berikan love untuk gaya kita hari ini. Siap. Di layar pertama saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, di layar saya yang kedua, saya hitung mundur juga. 3, 2, 1. Oke, dan layar saya yang ketiga, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga tentunya untuk Bu Mia sudah sharing pada hari ini. Iya, sama-sama Mbak Nadia. Ya, semoga sukses terus ya Bu Mia. Terus kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Bu Mia. Ya, Assalamualaikum semuanya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi beraktivitas. wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Bu Mia atas waktunya. Bapak Ibu yang lain, terima kasih juga sudah stay di ruang Zoom ini dari awal bahkan sampai detik ini gitu. Mohon izin di sesi ini saya mau bertugas dulu ngiklan bentar. Ya, mengiklankan kelas-kelas kepenulisan tentunya. Gitu bagi Bapak Ibu yang sudah luar biasa saya lihat wah pertanyaannya banyak sekali, kemudian juga mengikuti juga bagaimana dengan AI dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, Bapak ngomong-ngomong soal penulisan ya. Ngomong-ngomong soal kepenulisan, saya ingin tanya nih, Bapak Ibu. Siapakah penulis Indonesia yang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak kenal? Boleh dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Silahkan. Saya mau tahu dong, siapa penulis Indonesia ya gitu. Kita segmented dulu penulis Indonesia. Sambil saya lihat di kolom chat. Oke, ada Asma Nadia, JS Hairan. Wah, JS Hairan ini sedang naik daun ya beliau. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu PPT-nya? Mohon dibantu cek. Oke, baik. Ada Andrea Hirata, Delestari, Terelie, Ika Natasha, Ahmad Fuadi, Raditya Dika. Ya, baik. Kata Kak Gina nggak kenal, tapi tahu aja. Oke, baik. Saya revisi ya. Yang tahu namanya deh gitu, belum kenalan, tapi mungkin insya Allah nantinya. Oke, banyak dari Kak Yara. Oke, Andrea Hirata. Oke, ada banyak sekali nama penulis ya, Bapak Ibu. Tapi nama penulis ini gitu, mungkin kalau kita jumlahnya puluhan, let's say puluhan, ratusan, mungkin saya sebetulnya saya belum mengecek secara detail dan menjumlah Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, yang mana jumlah kita adalah 281 juta, saya lihat data terakhirnya, itu menurut Bapak Ibu antara penulis dengan jumlah penduduk kita, penulis kita itu hitungannya sedikit atau banyak sih Bapak Ibu? Boleh dijawab di kolom chat atau on mic juga boleh. Sedikit gitu. Kalau boleh disebut termasuk diri saya sendiri. Super sedikit. Sedikit, tidak proporsional gitu. Baik. Baik, sedikit ya. Kita sepakat sedikit gitu. Nah, kata Kak Gina, sedikit karena literasi kita juga kan kurang gitu. Iya, Bapak Ibu, saya lihat di beberapa alasan gitu ya, terkait dengan literasi, itu tuh ternyata ada banyak sekali penyebabnya kenapa literasi kita rendah. Salah satunya akses terhadap buku dan lain sebagainya. Kompleks lah kalau kita ngomongin hari ini gitu ya. Tapi semoga lewat sini kita bisa sama-sama meningkatkan literasi kita. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah penulis-penulis yang tadi sudah sempat disebutkan. Ada Bunda Asma Nadia, Ahmad Fuadi, yang mana Bunda Asma dan Ahmad Fuadi itu juga salah satu mentor yang sering mengisi di kelas-kelas Cinta Langit. Henry Manampiring juga pernah mengisi di kelas kami. Kemudian ada Eka Kurniawan, N. Hadini, Pramudia Anantatur. Waduh, banyak ini ya. Gitu. Ada Ayu Utami, kata Bu Rita. Betul sekali, ada Ayu Utami. Nah, coba deh kita bayangin ya, kita mengimplementasikan apa kata Bu Mia tadi. Mulai menulis dan menyelesaikan tulisan konsisten hingga akhirnya mungkin kita menjadi salah satu seperti penulis-penulis yang ada di sini.
bagaimanakah Bapak Ibu rasanya kita berhasil menulis dan tulisan kita itu ada manfaatnya? Boleh dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Menjadi salah satu penulis profesional gitu ya. Dan ternyata bisa menulis gitu. Entah profesi kita apa, atau mungkin entah menulis fiksi atau non fiksi ya. Bagaimanakah rasanya? Mungkin senang, bangga, terharu. Apalagi kalau bisa dipublikasikan lebih luas gitu. Kata Bu Rita, senang bangga, nggak percaya punya buku. Nggak percaya tapi nanti kalau udah punya buku Bu, itu mungkin dibawa tidur terus. Terus pasti sangat senang sekali bisa menginspirasi atau menghibur orang lain, kata Kak Yura. Kata Pak Sulaiman, bahagia sekali bila menghasilkan karya buku. Waduh. Bisa dipuji teman-teman, kata Berita. Senang, kata Bu Nurbaya. Oke. Kata Kak Zikra ya, bahagia. Waduh. Puas dan bangga, betul. Kata Pak Ahmad Barli. Tambah percaya diri. Ya, betul sekali. Itu salah satu dampak domino ya, ketika kita bisa menyelesaikan sesuatu yang terlihat sulit gitu. Terlebih Bapak Ibu, tulisan itu memang jadi sesuatu yang akan selalu dibutuhkan gitu. Bahwa selama bumi masih berputar ya, manusia itu nggak akan lepas dari tulisan. Jadi peluangnya masih banyak Bapak Ibu, bisa dimulai dari hari ini, bisa kita niatkan hari ini untuk menulis. Nah, hanya saja pertanyaan selanjutnya adalah mulai dari mana gitu. Mulai dari mana? Ilmunya seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mohon izin saya perkenalkan kelas-kelas dari Tinta Langit, yang mana kami ada kelas pendek dan kelas panjang terkait menulis fiksi dan juga menulis non-fiksi, Bapak Ibu. Jadi, mohon izin di sini saya perkenalkan program kami nulis buku populer, Bapak Ibu. Jadi, nulis buku populer ini bagi Bapak Ibu yang ingin menulis non-fiksi, tapi nggak tahu dari mana gitu ya, dari mana awalnya, gimana caranya. Nah, itu bisa mulai dari sini Bapak Ibu. Kelas ini itu 4 kali pertemuan via Zoom gitu ya, online gitu. Diajarin dari dasar banget, jadi dari pemula banget, mungkin nggak tahu apa-apa, it's okay kita belajar dari nol. Kita belajar fundamental menulisnya bagaimana, kemudian mencari why gitu kan. Tadi yang kalau kata Bu Mia, mencari why-nya, kemudian juga mengetahui nih kesalahan-kesalahan penulis pemula itu seperti apa gitu ya. Setelah itu kita juga belajar menggali ide dari coach-coach kita gitu, gimana caranya menggali ide, kemudian mengembangkannya ke teknis menulisnya, mengembangkan gagasan, struktur, urutan bab gitu, dan masih banyak lagi tentunya. Dan nggak hanya itu, Bapak Ibu, setelah dapat materi, kita juga belajar secara skill gitu. Jadi ada satu kali tugas, latihan praktis untuk membuat draftnya seperti apa. Jadi semacam membuat outline buku gitu kali ya. Tapi sudah terarah nih karena ada pertanyaan yang membantu dalam template tugas tersebut. Jadi Bapak Ibu akan lebih terarah menyusun draft atau menyusun bagian awal lah gitu, calon naskah gitu. Dan nggak hanya itu Bapak Ibu, karena kami juga bekerja sama atau mempunyai rekanan lah ya dengan penerbit. Jadi Bapak Ibu yang bisa menuntaskan tugas sesuai ketentuan gitu ya, itu nanti juga dapat bonus review oleh profesional, yaitu dari editor gitu. Jadi nggak hanya, oke nih udah tahu teorinya, udah mulai nulis, udah mulai menyusun, tapi udah nggak, kita review Bapak Ibu ya, kami review, sehingga Bapak Ibu punya pandangan lain nih, oh baiknya tulisan ini seperti apa. Jadi harapannya dari kelas ini Bapak Ibu bisa memiliki bakal calon naskah nih yang akan ditulis seperti itu. Coach kita di sini juga bukan kaleng-kaleng gitu, ada Coach Surya Kresnanda, beliau ini co-founder dari Tinta Langit tapi juga seorang penulis gitu, penulis buku Human Learning gitu dan tentang leadership juga. Kemudian ada Coach Darmawan Aji, beliau juga seorang coach yang juga menulis buku pengembangan diri. Seperti itu, beliau sedang OTW menulis buku ke-8 Bapak Ibu. Dan juga ada Coach David Ming, yang mana beliau ini profesional ghostwriter gitu. Jasa kepenulisan gitu ya. Jadi ada banyak coach-coach kita. Nah, sebetulnya Bapak Ibu,
kelas ini itu tuh sudah kami buka dari sejak lama pendaftarannya gitu ya. Dan tapi alhamdulillahnya kami lihat oke masih ada nih, bisalah kita kasih bonus gitu ya dari Bapak Ibu spesial gitu ya. Harga normalnya 374, tapi hari ini gitu ya khusus deh sebelum hari H nih, kita mulai di tanggal 5 Mei gitu ya, harga khususnya 350.000 aja gitu. Daftarnya kemana? Daftarnya ke sini nih, https SID nulis populer gitu. Kode kuponnya WNF1. Saya bantu tulisin di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik aja, tulis buku populer. Oke. Ini jadi tadi pagi saya coba tanya ke customer service kami, Bapak Ibu, ini diskonnya apakah masih bisa digunakan gitu kan untuk hari ini, siapa tahu masih ada slot, dan ternyata bisa-bisa aja gitu. Jadi silahkan aja Bapak Ibu. Kode kuponnya WNF1. Oke, jadi silahkan bisa langsung diklik. Nggak hanya non-fiksi Bapak Ibu kalau misalnya tadi saya lihat pertanyaannya juga mengerucut ke fiksi, kami juga ada kelas Bapak Ibu bersama Bunda Asma Nadia, Masya Allah, di tanggal 19 Mei ini, dan juga bersama Bu Rizka Amalia. Jadi Bu Rizka Amalia ini seorang dosen, Bapak Ibu, dosen sastra, beliau juga menulis juga gitu ya. Jadi secara kompetensi dan praktikal beliau-beliau ini tidak perlulah kita ragukan lagi gitu. Secara konsep sama, 4 kali pertemuan Zoom Bapak Ibu, belajar dari awal juga fundamental menulis gitu ya, cara menggali ide yang menarik seperti apa, dan berbedanya juga adalah di sini di teknis menulisnya. Kalau tadi saya dengar kalau tidak salah Kak Win ya bertanya tentang tokoh, alur dan sebagainya, pengemasan cerita gitu ya. Nah, ini juga akan dibahas di sini Bapak Ibu. Tokoh, karakter, cerita, dan masih banyak lagi. Sama di sini juga ada tugas praktisnya, tugas sederhananya, yang nanti itu bisa direview juga oleh tim profesional kita gitu. Jadi yang bekerja sama di sini banyak Bapak Ibu, dari pemateri, dari fasilitator kami nanti yang akan mereview dan lain sebagainya. Sehingga untuk fasilitas tersebut Bapak Ibu ada harganya di 374 gitu. Dan kami juga ada bonus e-book dengan harga ini gitu. Jadi bisa Bapak Ibu langsung aja ya, karena ini kelasnya sudah di bulan Mei ini, kita cepet-cepetan Bapak Ibu. Di kelas menulis novel, Bapak Ibu bisa langsung aja di sini. Saya ketikkan juga, saya bantu ketikin. Oke, daftar _KN. Oke, bisa langsung di situ Bapak Ibu. Oke, bisa langsung mendaftar aja. Dan ini ada timernya, mohon maaf. Karena sudah masuki waktu-waktu kritis gitu. Untuk yang non-fiksi harganya ya, ini Bu Megi ya, harganya 350 Bu Megi. Dengan kode kupon ya, jadi kode kupon WNF1-nya dimasukkan, nanti itu akan ada potongan jadi 349,9. Ya, 350 lah. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? On mic silahkan, lewat via chat juga silahkan. Gitu. Semoga bisa ya. Seperti itu. Oke. Ini sembari mungkin saya juga bisa mengecek yang sudah daftar. Gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, dari Burita, mau ikut pas selama 9 Bunda acara keluar kota. Oke, siap Burita, tidak apa-apa. Lancar-lancar kegiatannya, semoga nanti ada kesempatan baik ya. 5-9 Mei ya. Oh iya, itu untuk menulis buku populer ya, Bunda. It's okay, kita masih ada pelatihan menulis lainnya kalau misalnya memang Burita ingin ikut lagi gitu. Kelas novel tanggal berapa? Kelas novel di tanggal 19 Mei, 19, 20, 21, 23 Mei gitu. Jadi nanti tugasnya itu akan ada ini Bapak Ibu, ada durasi pengerjaannya, terus nanti direview seperti itu.
di pertengahan Mei ini ya, kelas menulis novel. Jadi mumpung masih agak dalam tanda kutip agak jauh, silahkan di keep dulu gitu karena ya gitu. Pak Emon ingin ikut kelas menulis novel, silahkan Pak Emon bisa di ini ya s.id ini ya daftar_KMN. Saya ini kan lagi aja copy link. Daftar kelas menulis novel. Oke. Dan bertanya juga, non-fiksi tanggal berapa dari Bu Megi? Non-fiksi di tanggal 5, 6, 8, dan 9 Mei. Dan kelas kita malam ya, Bapak Ibu. Jadi maksudnya jika karena itu kebanyakan di weekdays, jadi kelasnya malam agar tidak mengganggu aktivitas di siang hari, gitu. Dan ada rekamannya, jangan khawatir, ada rekamannya, ada file PDF atau file PPT-nya, gitu. Di tanggal 5, 6, 8, 9 Mei untuk nulis buku populer. Kemudian Bu Mona, Mbak, kalau saya sudah selesai membuat satu buku, ada kelas untuk coaching yang leading sampai penerbitan kah? Kalau kelas tertentu, Bu Mona, saat ini di Tinta Langit belum ada ya, yang leading sampai ke penerbitan. Kelas kami yang durasinya panjang itu ada yang namanya book writing camp, yang tadi juga sempat dimention oleh Bu Mia, yang mana itu kelasnya pendampingan menulis tuntas selama 2 bulan dan siap terbit gitu. Tapi kalau untuk ke penerbitannya, kami membebaskan ke peserta untuk menerbitkan kemana, gitu, karena itu sudah bukan wilayah kami. Tetapi Bu Mona, kami ada rekanan penerbit gitu, Litera Media Tama namanya, penerbit indie. Jadi kalau Bu Mona ingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh kontak saya. Nanti saya berikan kontak dari penerbit tersebut gitu untuk tanya-tanya lebih lanjut. Seperti itu Bu Mona, semoga ada sesuatu yang bisa terjawab. Oke, seperti itu Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh sekali. Saya lihat di sini yang stay ada 42 orang ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu? Oke, siap Bu Mona, silakan kontakkan langsung dengan saya. Nah, mungkin sembari menunggu ya Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan sih yang mungkin saya ingin tahu nih keresahan Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu sendiri, tantangan terbesar menulis ini apa sih Bapak Ibu, mungkin sebagai yang baru mau nulis atau mungkin ya masih pemula lah, atau sudah mulai menulis sih Mbak Nadia tapi masih sulit aja gitu. Boleh juga cerita-cerita di kolom chat ini. Silakan. Oh, Bu Astuti raise hand. Ingin bercerita Ibu, silakan sembari kita menunggu. Nah, waktunya sudah 5 menit. Saya stop sharing dulu. Oke. Ya, terima Silakan kasih, Bu Mbak. Astuti. Ya, terima kasih. Kebetulan saya alumni Tinta Langit, Mbak. Tapi saya nggak ikut WBC waktu itu karena sibuk gitu ya. Terus saya udah menghasilkan satu novel. Kebetulan sama itu kali Mbak ya, yang Mbak bilang tadi, skala prioritas ya. Saya baru setelah pensiun tuh baru bisa menulis gitu. Padahal sejak kecil ya, sejak SMP atau SMA suka nulis-nulis lah gitu. Nah, itu tantangannya saya tuh kesulitan di menjualnya, Mbak. Gimana caranya tuh? Wah. Oke. Baik, menjual bukunya yang sudah diterbitkan ini ya. Ya, saya baru laku 11 gitu, Mbak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kalau boleh tahu itu 11 ke teman-teman gitu atau gimana caranya Mbak Suti? Ya, ke teman-teman, ke sebagian mahasiswa saya gitu. Jadi itu aja, saya ingin gimana ya, nggak bisa gitu cara menjualnya itu. Saya udah ke Wattpad, udah, tapi ya gitu, udah mengiklankan di Facebook gitu ya. Tapi ya itulah Mbak, kok sepi aja gitu. Oke, baik. Dipahami Bu Astuti keresahannya. Alumni kelas apa Ibu kalau boleh tahu? Yang apa? Novel. Oh, novel ya? Tulis novel ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Astuti Surya. Tentang pemasaran ini menjadi salah satu keresahan banyak
penulis, saya rasa saya mendengar beberapa alumni kami juga, oke ini ada beberapa yang struggle gitu. Tapi saya ingat Bu Astuti dan Bapak Ibu yang lain, salah satu tim digital marketing kami gitu ya, tim Tinta Langit, tim pemasaran ini kan berhubungan sekali gitu. Dan memang kalau dalam pemasaran salah satu hal yang krusial adalah gimana orang itu tahu dulu nih produk kita. Ibarat kita mau ke kafe gitu ya, itu biasanya kita nyari yang deket, entah itu sudah terkenal atau apa. Intinya sudah tahu dulu produk kita. Dan untuk tahu itu memang bisa bermacam-macam sekali Bu Astuti caranya. Kalau kata Coach Surya nih, atau Coach David yang sudah mengisi kelas-kelas Tinta Langit, salah satunya betul personal branding ke media sosial gitu. Dan memang bisa dibilang mungkin nggak langsung saat itu juga, tapi setidaknya orang kenal kita dulu lewat media sosial. Atau mungkin kita ikut komunitas-komunitas Bu Astuti, kita tanya ke pengurusnya misalnya, bisa nggak ya kita beda buku, atau misalnya launching gitu mengenalkan buku kita, jadi makin banyak yang tersiar gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya buku kita tentang topik tertentu yang spesifik nih, misalnya target pembaca kita ke anak mahasiswa kuliahan gitu, kita bisa mulai mendekati circle-circle-nya. Jadi memang bisa dibilang ada banyak cara Bu Astuti, tapi salah satu kuncinya adalah konsisten memasarkan kali ya, gitu. Waduh, ini seru sih kalau misalnya ngomongin ini, semoga dari Tinta Langit siapa tahu ke depannya ada satu materi khusus tentang materi ini buat para alumni gitu ya, yang udah ada buku buat ngelit pemasarannya. Jadi ada inspirasi tersendiri nih Bu Astuti. Terima kasih sudah sharing. Semoga bisa terjual banyak ya Bu Astuti ya. Baik, terima kasih Bu Astuti. Siap. Nah ini saya lihat beberapa di kolom chat juga ada Kak Putri menulis maraton di Wattpad. Wah ini lumayan ada nafas konsistensinya ya berarti ya Kak Putri. Dan Bu Rita, konsistensi waktu menulis semaunya, sesukanya. Oh, menarik ini Bu Rita. Nah, that's why Bapak Ibu sebenarnya di Tinta Langit juga ada kelas book writing camp yang mana itu wah udah nggak bisa sih itu semaunya. Karena ada aturan-aturan yang itu tujuannya untuk kita konsisten gitu. Betul kata Bu Mia tadi, diluangkan saja waktunya mungkin sehari di jam tertentu kali ya, di time blocking lah istilahnya gitu. Dari Kak Zikra, writer's block. Oke, baik. Wah, ini bisa jadi pembahasan tersendiri. Nah, termasuk di kelas-kelas kami, Bapak Ibu, tentang brainstorming ide, itu akan membantu kita gimana caranya nggak writer's block, termasuk membuat outline dan sebagainya. Dari Bu Endang, mengawalinya susah sekali mengatasi kemalasan. Wah, ini kalau saya jujur, saya pribadi kalau mengatasi kemalasan nih butuh upaya gitu ya. Tapi memang untuk mendapatkan hasil yang baik memang perlu melawan sesuatu di dalam diri kita gitu. Dari Bu Maggie, ternyata kelas non fiksinya besok udah dimulai. Betul, besok sudah dimulai Bu Maggie, tapi tetap bisa mendaftar. Jadi belum ketinggalan kelasnya sih Bu Maggie, kalau mau daftar masih bisa dengan kode kuponnya. Dan semoga siapa tahu dari kelas tersebut Bu Maggie bisa menerbitkan karyanya nih next-nextnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah sharing. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua pada kelas yang hari ini. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lebih baik ya Bapak Ibu. Semoga tadi hambatan-hambatannya terselesaikan dan kita bisa sama-sama menelurkan karya yang bermanfaat dan berdampak. Gitu dari saya. Saya akhiri dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.